Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Saat ini kita kembali lagi bertemu di dalam program Be Like Christ. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya. Bagi yang belum, saya mengundang ayo mari dukung kami dengan memberikan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, agar setiap video-video yang terbaru yang kami upload, Bapak Ibu Saudara dapat langsung menerima notifikasinya. Tidak sebatas sampai di situ, jika acara ini memberkati Bapak Ibu Saudara boleh memberikan tanda like, boleh memberikan komen, boleh juga men-share kepada orang lain. Kalau ada yang mau di-sharingkan atau mau dibagikan, boleh ditulis di komennya, agar dapat juga nanti kita bahas untuk berikutnya apa yang mau kita sampaikan, boleh tinggalkan komentar di dalam kolom komen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi seperti saat ini, sudah hampir 10 bulan, negara kita mengalami pandemi COVID-19. Tidak sedikit semua ketika disuruh tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, harus selalu stay di rumah, ibadah dari rumah, bahkan juga belajar, kuliah, sekolah dari rumah, bekerja pun dari rumah. Ini menghambat setiap aktivitas kita. Di dalam melayani, pelayanan juga ada hambatan karena kita tidak dapat bertemu. Apalagi kalau kita memiliki jemaat, terus jemaat ini terpapar COVID-19 dan dia mungkin mengalami hal yang paling parah, yang paling buruk, yaitu dia mengalami kematian atau meninggal karena penyakit COVID-19. Kita dari pihak gereja mungkin tidak dapat melayani karena kita tidak dapat berkunjung ke sana. Karena siapapun yang meninggal dengan terindikasi atau dengan posisi sebagai pasien atau positif dari COVID-19, maka tidak dapat dikunjungi dan tidak dapat juga dilakukan atau dilayani. Karena pelayanan kematiannya, penguburannya semua sudah dari petugas Satgas COVID. Lalu bagaimana? Selama ini tidak sedikit banyak yang juga mengalami seperti ini dan akhirnya tidak dilayani. Mengalami kesulitan. Sehingga ketika dia mengalami ada yang berduka, mengalami kematian karena COVID-19, tidak ada yang memberikan ibadah pemakaman, ibadah pelepasan jenazah, karena memang tidak bisa datang dan kita tidak bisa mengunjungi. Dan ini memang fakta. Tetapi kita tidak boleh lupa, di sini saya mau membagikan pengalaman ketika pertama kali saya melayani bagaimana menguburkan pasien dari COVID-19. Saya tidak perlu menyebutkan siapa itu, tetapi saya membagikan pengalaman bagaimana melayaninya tanpa kita juga mengurangi esensinya atau kesakralannya. Karena ini tetap sakral. Ingat, di dunia saat ini, di zaman saat ini, kita memasuki semuanya serba new normal, memasuki zaman era digital, jadi apapun yang kita lakukan, ingat, teknologi membantu kita dalam segala hal. Begitu pula di dalam pelayanan kita. Ketika saya mendengar ada seseorang yang keluarganya, familinya mengalami kematian karena dia mengidap COVID-19. Dia positif COVID-19 dan tidak tertolong. Akhirnya dia mengalami kematian. Sungguh sangat ironis selama ini kalau tidak sampai kita sebagai hamba Tuhan, gereja tidak dapat melayaninya. Tetapi ketika saya mendapat tugas bagaimana melayani pasien COVID-19 yang mengalami kematian, pada saat itu ketika saya dihubungi dan saya bilang, oke, siap, dan kita melayani secara online. Banyak orang yang bingung bagaimana melayani penguburan secara online. Pada saat itu saya langsung mengkoordinasikan kepada pihak diakonia. Jangan bingung, ayo saya siapkan video conference-nya, saya siapkan aplikasi Zoom-nya, link-nya, dan saya sebar, saya kasih ke pihak diakonia, dan pihak diakonia yang memberikan kepada pihak keluarga dan kepada pihak gereja, rekan-rekan sepelayanan semuanya.
Saya langsung menentukan jam berapa karena memang pada saat itu jenazah masih berada dalam posisi di rumah sakit. Dan yang membawa menguburkannya pun dari petugas Satgas Covid. Ketika saat itu saya bilang sama petugas diakonia, siapkan yang menjadi worship leadernya siapa. Kalau memang ada yang main musik di dalam satu rumah dengan yang menjadi worship leader, dia bisa main musik sendiri, entah itu gitar atau apapun, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, ya dia bernyanyi saja sendiri. Jangan terpisah. Misalnya yang main musik ada di rumah A, terus worship leadernya di rumah B. Ini akan menjadi kacau. Ini bahaya. Jadi tidak direferensikan seperti itu karena pasti akan terjadi delay dan suaranya menjadi aneh. Pada saat itu saya bilang, oke, nyanyi saja nggak apa-apa. Dan saya menghubungi dari anak dari yang mengalami kedukaan ini yang orang tuanya meninggal. Saya katakan kepada dia, oke, nanti ketika jenazah berangkat dari rumah sakit menuju ke tempat pemakaman, kan dia tidak bisa mendekati, dia selalu dari jauh. Nanti selama perjalanan, begitu jalan, tolong konfirmasi ke kita dan langsung masuk di dalam aplikasi Zoom, di dalam meeting tersebut, langsung dengan handphonenya. Pastikan baterai di handphone tersebut kondisinya selalu standby dan full. Atau siapkan power bank supaya jangan sampai mati. Dan dia bilang siap. Oke, akhirnya dia menginformasikan kepada saya, Om, jenazah sudah mau jalan dari rumah sakit. Saya bilang, oke, kamu tetap sorot terus. Jadi selama perjalanan, kami semua yang sudah berkumpul di dalam meeting ID Zoom tersebut, di dalam jaringan Zoom tersebut, kita sudah mulai untuk memulai ibadah. Jadi selama perjalanan jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman, saya menggunakan 2 gadget. Yang satu saya menggunakan laptop untuk kami dapat melakukan melihat secara menyeluruh. Dan satu gadget lagi saya menggunakan untuk memfokuskan kepada kamera atau handphone yang menyorot ke mobil ambulan tersebut, mobil jenazah. Jadi ketika mobil jenazah keluar dari rumah sakit, pihak keluarga 1 orang ini atau 2 orang ya yang mendampingi, dia dari belakang. Dia menyorot terus ke mobil jenazah. Selama perjalanan dari rumah sakit menuju tempat pemakaman, disitulah saya membuat atau mengadakan, ayo kita bikin ibadah. Jadi saat itu kita mulai worship leader bernyanyi beberapa lagu-lagu penghiburan. Selama jenazah masih dalam perjalanan, kita semua mengiringi. Yang di dalam conference tersebut, di dalam Zoom tersebut, itu keluarga besar, mungkin dari pasangan yang meninggal, anak-anaknya, semua ada di situ, dan kita melayani mereka. Kita bernyanyi, setelah selesai bernyanyi 3 lagu, akhirnya saya di situ membawakan firman Tuhan, bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, ya tidak lama, karena ini memang kedukaan. Jadi kita membawakan firman Tuhan, 15 menit, 20 menit, setelah selesai, kita melihat sambil memonitor apakah jenazah sudah sampai ke tempat pemakaman atau belum. Ketika dia sudah mendekati pemakaman dan kita khotbah sudah selesai, akhirnya kita mau menunggu dan mengantarkan jenazah tersebut sampai ke pemakaman secara online. Perhatikan baik, secara online. Jadi kita terus mengikuti jenazah dihantar sampai ke tempat pemakaman. Begitu sampai di tempat pemakaman, kami menginformasikan kepada pihak keluarga yang di sana supaya bertanya ke pihak petugas Satgas atau meminta waktu 10 menit saja, tidak lebih, 10 menit saja untuk kita melakukan doa atau ibadah pemakaman. Jadi ketika sampai di sana, pihak keluarga berkata kepada petugas COVID yang akan menguburkan, berkata bahwa kita minta waktu 10 menit untuk kita melakukan ibadah pemakaman. Dan dia dikasih. Jadi pada saat itu pada saat itu cuaca tidak terlalu bersahabat, memang sedang hujan deras. Karena negosiasi akhirnya oke, tetapi dengan syarat pada saat itu peti jenazah tidak taruh di atas tanah. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan longsor. Saya bilang pada saat itu tidak apa-apa, jenazah dimasukkan dulu, petinya dimasukkan dulu ke pusara kuburan, begitu dimasukkan baru dia pada minggir. Petugas Satgasnya minggir, kita di situ selama 10 menit baru kita melakukan ibadah pemakaman yang singkat. Tadi khotbah sudah kita lakukan selama dalam perjalanan jenazah dari rumah sakit ke
tempat pemakaman. Jadi sampai di sana kita hanya menegaskan kembali, kita menyerahkan bahwa jenazah ini kembali kepada asalnya, debu kembali debu, tanah kembali tanah, tetapi kita menghantarkan rohnya, biarlah sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Saat itu sudah selesai, baru kita perintahkan untuk tim dari Satgas Covid, silakan kubur. Nah, di sana keluarga yang mendekat itu mereka dari jauh, dia menyorot dari jauh, karena dia tidak boleh mendekat juga, karena protokol untuk pemakaman secara Covid seperti itu. Dia tidak bisa mendekat. Jadi dia dari jauh, dia zoom, dia dari handphonenya, dia lihat. Dan kita semua melihat pada saat prosesi pemakaman tersebut. Sampai prosesi pemakaman itu benar-benar selesai. Nah, saat pemakaman dikuburkan itu, pada saat tanah ditutup, apa yang saya lakukan? Saya membuat atau saya memutarkan lagu-lagu instrumen kedukaan yang menghantarkan pada saat pemakaman tersebut. Jadi semua mendengar alunan nada, bagaimana pada saat itu saya memutar lagu Tuhan Allah beserta Engkau, dalam bentuk saksofon, dan semua melihat ketika pengiringan ini. Sampai ibadah selesai, di saat itu baru kita melakukan doa berkat. Dan disinilah ibadah selesai. Inilah pengalaman pertama saya bagaimana saya melayani secara online ibadah pemakaman. Jadi, dengan pengalaman ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang melayani, jangan bingung kalau saat ini ada mungkin anggota jemaat kita yang meninggal karena COVID-19. Mereka tidak bisa dilayani, kita bisa menghibur mereka dengan memberikan pelayanan secara online. Jadi jangan khawatir, jangan takut, tetap teknologi mendukung setiap pelayanan kita, dimanapun kita berada. Apapun kondisinya, masih bisa kita atasi. Jadi saya membagikan sharing ini, pengalaman ini, agar dapat menjadi berkat bagi semua teman-teman kami yang melayani kedukaan, agar mereka juga dapat menghibur setiap orang yang sedang berduka dan dapat melayaninya tanpa khawatir, tanpa ketakutan akan terpapar COVID-19. Karena semua posisi di rumah masing-masing dan kita lakukan secara online. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah pengalaman saya ketika saya melayani pertama kali untuk pasien COVID-19 dan memakamkannya secara online. Dan ini tidak mengurangi kesakralan dan khusukan daripada ibadah pemakaman ini, dan ini benar-benar mengalami kekhusukan bagaimana pihak keluarga juga dihibur, dilayani prosesi pemakamannya. Jadi kalau selama ini mungkin di tahun lalu 2020 bingung bagaimana, tapi saat ini kita bisa melayani dengan cara seperti itu, dan ini pengalaman yang saya bagikan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu Saudara merasa ada pandangan yang berbeda, itu silakan. Tetapi saya membagikan pengalaman apa yang saya lakukan, apa yang saya layani, supaya setiap orang atau setiap keluarga yang berduka dapat terhibur dan kita dapat melayani mereka, supaya mereka pun dapat dikuatkan sehingga mereka bisa dapat dihibur pada saat dia mengalami kedukaan. Terima kasih Bapak Ibu, biarlah pengalaman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa kalau ini memberkati, silahkan share kemanapun juga, berikan tanda like-nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.